Imam Syafi'i mengatakan amalan baca Quran itu tidak sampai pahalanya kepada si mayit. Dengar ya baik-baik ya. Wa qala Syafi'i, Syafi'i berkata, wal ashab, ulama mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun, seandainya mereka bacakan sekhatam Quran maka perbuatan itu baik. Seelok-eloknya kita bacakan sekhatam Quran, hadiahkan pahalanya untuk almarhum nenek, datuk, nenek, adik, segala macam. Yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi. Makanya kalau baca fikih Syafi'i jangan dibaca menurut orang Hambali. Ini yang jadi masalah. Baca fikih Syafi'i tapi yang jelaskan orang Hambali. Belajarlah mazhab. Ini belajar mazhab tak pernah, tapi ngutip mazhab rajin. Kalau mau baca fikih Syafi'i, bacanya karya Nawawi. Karena Imam Nawawi meninggal 676, dialah yang merevisi semua. Kola, kata sebulan, dirangkumnya semua. Baca kitabnya Raudhatut Talibin, baca kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Itu induk-induk mazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i, Syafi'i berkata, wal ashab, mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun, lo mantap, rancak bana, very good. Beranikah mengatakan Imam Syafi'i Wahabi? Mau jebak saya, nggak ada berhasil, kasihan deh lu. Seandainya saya katakan, kayak kata Syafi'i tak sampai, oh kalau begitu Syafi'i Wahabi, saya pula mau dijebak, mana bisa? Duduk kan guru kalian itu sama saya, diundang ke MUI sama Ustaz Mustafa Omar, tak mau datang. Pakai surat bagus-bagus, datanglah. Jangan murid-murid kalian aja berkicau di internet itu. Duduklah sama-sama di MUI, tak mau datang. Tanya Ustaz Mustafa Omar, apa Wahabi itu Pak Ustaz? Baca buku saya, 37 masalah populer. Masalah ke-37 Syiah, masalah ke-36 Wahabi dan Salafi. Lengkap saya tulis, baca baik-baik. Buku itu sudah 3 tahun umurnya sudah. Apakah Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah? Adakah Nabi yang pernah berjumpa? Maka Nabi Basharin ayyukallimahullah, tidak ada orang yang berbicara langsung kepada Allah illa wahyan, kecuali melalui wahyu. Wahyu artinya bisikan halus yang masuk ke dalam hati. Au yursila rasulan, atau Allah mengirim malaikat Jibril. Au min wara'i hijab, atau dari balik dinding. 3. Bisikan halus, Jibril datang, atau dari balik dinding. Bagaimana dengan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj? Apakah dia menengok Tuhannya? Berbeda antara pendapat Aisyah dengan Ibnu Abbas. Apa kata Aisyah? Man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad itu menengok Tuhannya, maka dia sudah berdusta. Tapi kata Ibnu Abbas, Muhammad melihat Tuhannya. Ini contoh perbedaan salaf. Jangan katakan salaf itu satu. Salaf satu. Ini aja yang khalaf, ini yang ikhtilaf. Sedangkan masalah Nabi menengok Tuhan atau tidak saja berbeda antara Aisyah dengan Ibnu Abbas. Kata Aisyah, Nabi melihat Tuhan, kadzab, berdusta. Kata Ibnu Abbas, dia melihat. Tidak mungkin Aisyah mendustakan Ibnu Abbas. Jadi kalau begitu bagaimana mengkombinasikan dua pendapat yang kelihatannya kontradiktif? Siapa yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya seperti saya melihat jam dinding, kadzab, dia berdusta. Itu kata Aisyah. Lalu yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas, Allah Nabi melihat Allah itu apa? Melihat dengan mata hatinya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, tidaklah berdusta hatinya tentang apa yang dia lihat. Fuad bukan ini. Ini namanya basar. Ini namanya basirah. Ini namanya fuad. Makanya orang kalau ada mengatakan, "Oh, kaulah buah hatiku." Ya fuadi. Ya fuadi. Qalbi belum halus lagi. Yang lebih halus, ya fuadi, kaulah buah hatiku. Dia melihat dengan hatinya.